Kebanyakan pria di atas 60 tahun tidak tahu bahwa cara mereka minum air, ya, air putih biasa bisa menjadi alasan tersembunyi di balik ereksi yang memudar, energi yang rendah, dan testosteron yang menurun. Kedengarannya konyol, saya tahu. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu mendasar bertanggung jawab atas sesuatu yang begitu serius? Tetapi setelah merawat ribuan pria selama lebih dari 3 dekade, saya dapat memberitahu Anda dengan keyakinan penuh, masalahnya tidak selalu pada usia Anda, tetapi pada kebiasaan Anda. Dan salah satu kebiasaan yang paling sering diabaikan adalah bagaimana dan kapan Anda minum air. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang urolog bersertifikat dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Saya telah duduk berhadapan dengan pria berusia 60-an, 70-an, dan 80-an yang datang kepada saya dengan perasaan frustrasi, kalah, dan yakin bahwa hari-hari terbaik mereka telah berlalu. Namun, berulang kali saya melihat bagaimana beberapa perubahan sederhana, seperti cara mereka menghidrasi diri, dapat menyalakan kembali energi, performa, dan kepercayaan diri mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dehidrasi ringan sekalipun dapat mengentalkan darah Anda, melemahkan sirkulasi, menekan testosteron, dan meningkatkan hormon stres, yang semuanya membuat lebih sulit untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi? Dan bagaimana jika solusinya tidak ditemukan dalam botol resep, tetapi dalam segelas air yang digunakan dengan cara yang benar? Dalam video hari ini, saya akan mengungkapkan 8 rahasia hebat yang didukung sains tentang air dan ereksi yang diharapkan para pria lanjut usia telah mereka pelajari puluhan tahun yang lalu. Ini adalah prinsip-prinsip yang sama yang saya gunakan dengan pasien saya setiap hari. Dan menjelang akhir saya akan membagikan sebuah trik pagi yang kurang dikenal yang hanya membutuhkan 7 detik dan bekerja selaras dengan hidrasi yang tepat untuk meningkatkan aliran darah dan performa di kamar tidur. Teruslah menonton karena ini mungkin video terpenting yang Anda lihat sepanjang tahun ini. Sebelum kita mulai, jika Anda serius ingin meningkatkan kesehatan dan mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran praktis yang didukung sains yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika video ini beresonansi dengan Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu cara melayani Anda dengan lebih baik di lain waktu. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Hal pertama yang perlu kita bicarakan adalah aliran darah, karena tanpanya tidak ada ereksi. Dan yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa darah itu sendiri sebagian besar adalah air. Itu berarti jika Anda sedikit saja dehidrasi, darah Anda menjadi lebih kental, lebih lambat, dan lebih sulit untuk bersirkulasi. Dan ketika darah tidak dapat mengalir dengan bebas, terutama ke area yang paling penting, kemampuan Anda untuk menjadi dan tetap keras akan terkena dampaknya secara langsung. Mari kita uraikan. 1. Air adalah sahabat terbaik darah dan ereksi bergantung pada darah. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang telah saya pelajari setelah lebih dari 3 dekade mendengarkan para pria di balik pintu tertutup, pria-pria seperti Anda. Keluhan nomor 1 yang saya dengar tidak selalu tentang testosteron atau libido. Keluhannya adalah, "Dok, ini tidak berfungsi seperti dulu lagi." Dan 9 dari 10 kali sebelum kita melihat hormon atau obat-obatan, saya menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Berapa banyak air yang sebenarnya Anda minum? Kebanyakan pria menertawakannya. Mereka berkata, "Saya minum kopi di pagi hari, mungkin sedikit soda saat makan siang, tetapi air putih jarang sekali." Namun kenyataannya, ereksi Anda adalah peristiwa hidrolik. Semuanya tentang tekanan. Ini membutuhkan darah untuk mengalir deras ke penis, mengisi bilik-biliknya, dan tetap di sana. Tetapi jika darah Anda terlalu kental, terlalu lambat, atau terlalu berat untuk bergerak dengan baik, tekanan itu tidak akan pernah terbentuk. Anda mungkin merasakan hasratnya, tetapi secara fisik tubuh Anda tidak dapat memenuhi panggilan itu. Darah terdiri lebih dari 90% air. Jadi, ketika Anda tidak terhidrasi, bahkan hanya sedikit, darah Anda menjadi lesu.
Jantung Anda harus memompa lebih keras untuk mengedarkannya. Itu berarti lebih sedikit oksigen, lebih sedikit pengiriman nutrisi, dan ya, lebih sedikit aliran darah ke penis Anda. Dan itu bukan hanya opini saya. Itu adalah biologi manusia yang sederhana. Salah satu pasien saya, Jim, seorang mantan pelatih berusia 68 tahun, masuk ke kantor saya dengan kepala tertunduk dan berkata, "Dok, ini tidak berfungsi lagi. Saya rasa saya sudah terlalu tua." Dia telah menerimanya sebagai kenormalan barunya. Tetapi ketika saya melihat gaya hidupnya, dia melakukan hampir segalanya dengan benar kecuali minum air. Tidak ada penyakit berat, tidak ada obat-obatan, hanya dehidrasi kronis. Saya memintanya untuk berkomitmen pada satu perubahan kecil, minum air sedikit demi sedikit sepanjang hari secara konsisten dengan niat. Tidak menenggak, tidak botol dingin, hanya hidrasi yang lambat dan stabil. 2 minggu kemudian dia kembali sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa yang berubah katanya, tetapi sesuatu berfungsi lagi. Dan satu-satunya perubahan yang dia buat adalah cara dia minum air. Itulah kekuatan hidrasi yang tepat. Ini mengencerkan darah Anda, meningkatkan sirkulasi, dan mendukung setiap mekanisme yang diandalkan tubuh Anda untuk performa. Dan itu tidak membutuhkan banyak, hanya konsistensi. Kebanyakan pria tidak menyadari bahwa dehidrasi ringan sekalipun dapat mengurangi volume darah yang cukup untuk membuat perbedaan. Anda tidak merasa haus, tetapi tubuh Anda sudah melambat. Kekuatan ereksi Anda melemah, waktu pemulihan Anda meningkat, dan kepercayaan diri Anda mulai tergelincir, diam-diam, perlahan, seiring waktu. Tapi inilah yang membuatnya lebih penting lagi. Darah Anda tidak hanya membawa oksigen, ia juga mengantarkan hormon. Testosteron, oksida nitrat, dan nutrisi penting semuanya mengalir melalui aliran darah Anda untuk sampai ke tempat yang mereka butuhkan. Jika sistem itu tidak mengalir dengan lancar, tidak ada yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi lain kali Anda merasa tubuh Anda mengecewakan Anda, jangan langsung menyimpulkan tentang penuaan. Tanyakan pada diri Anda terlebih dahulu, apakah saya cukup terhidrasi agar darah saya dapat melakukan tugasnya. Nah, itu baru permulaan. Karena meskipun Anda minum cukup air, ada hal lain yang bisa menyabotase performa Anda dari dalam. Dan itu bahkan lebih berbahaya daripada aliran darah yang buruk. Ini berkaitan dengan hormon yang dibutuhkan setiap pria dan apa yang terjadi padanya ketika tubuh Anda masuk ke mode bertahan hidup. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 2. Dehidrasi secara diam-diam menurunkan testosteron. Saya ingat duduk berhadapan dengan seorang pria bernama Walter. Dia berusia 72 tahun, baru saja menduda, dan masih tinggal sendiri. Pikiran yang tajam, mata yang jernih, tetapi energinya memudar. Dia menatap saya dan berkata, "Dok, saya tidak merasa sakit. Saya hanya tidak merasa seperti diri saya lagi." Tidak ada krisis, tidak ada keadaan darurat medis yang jelas, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah meredup. Dan dia tidak tahu mengapa. Kami berbicara. Dia tidak sedang mengonsumsi obat-obatan berat. Dia berolahraga sedikit, makan dengan baik, dan tidak depresi. Tetapi dia merasa datar, gairah rendah, tidak ada motivasi, dan tidak ada minat nyata pada keintiman. Dan di balik semua itu ada ketakutan yang diam. Apakah saya sudah selesai? Saya menjalankan tes laboratoriumnya. Kadar testosteronnya lebih rendah dari rata-rata. Tidak terlalu rendah secara mengkhawatirkan, tetapi cukup untuk menjelaskan mengapa dia merasa tidak bersemangat. Ketika saya bertanya tentang asupan airnya, dia mengaku hampir seperti pengakuan dosa, mungkin tidak banyak sejujurnya. Dan di sanalah letak masalahnya. Kebanyakan pria tidak menyadari bahwa dehidrasi melakukan jauh lebih banyak daripada membuat Anda lelah atau haus. Ini membuat seluruh sistem Anda masuk ke mode bertahan hidup. Tubuh Anda mulai menghemat energi, melindungi organ-organ vital, mengatur suhu, dan menjaga tekanan darah. Dan apapun yang tidak penting untuk bertahan hidup, seperti reproduksi, libido, pembentukan otot, dan produksi testosteron, akan dikesampingkan. Testosteron bukan hanya tentang seks, ini tentang gairah, kekuatan, identitas. Ini adalah api di perut Anda yang membuat Anda merasa
seperti seorang pria. Tetapi ketika tubuh Anda merasakan kekurangan air, ia menekan api itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan semakin Anda dehidrasi dari waktu ke waktu, semakin ketidakseimbangan hormonal itu menjadi kenormalan baru Anda. Tapi itu belum semuanya. Ada musuh lain yang dibawa oleh dehidrasi, kortisol. Itu adalah hormon stres utama Anda. Saat Anda dehidrasi, kadar kortisol Anda melonjak. Dan inilah masalahnya, kortisol dan testosteron tidak dapat mendominasi pada saat yang bersamaan. Ketika kortisol naik, testosteron turun. Ini seperti jungkat-jungkit dan kebanyakan pria di atas 60 tahun tanpa sadar terjebak di sisi yang salah. Kembali ke Walter, kami tidak memberinya suntikan testosteron atau terapi penggantian hormon. Sebaliknya, saya memberinya sesuatu yang jauh lebih sederhana, rutinitas hidrasi. Dia mulai minum air hal pertama di pagi hari, menyimpan botol bersamanya sepanjang hari, dan minum dalam tegukan kecil yang konsisten alih-alih menunggu sampai haus. Dia menghindari kafein di sore hari, menjauhi alkohol sebelum tidur, dan mendengarkan tubuhnya. 4 minggu kemudian, dia berjalan kembali ke kantor saya dengan langkah yang bersemangat. "Dok," katanya, "saya merasa terjaga kembali. Saya lebih banyak tertawa, saya bahkan tertarik untuk berkencan. Percikan itu telah kembali." Dan yang dibutuhkan hanyalah memberi tubuhnya satu hal yang diam-diam telah didambakannya, air. Kenyataannya adalah banyak pria lanjut usia tidak menderita kegagalan hormon. Mereka menderita dehidrasi jangka panjang dan tidak ada yang pernah memberitahu mereka. Tetapi bahkan jika Anda minum air setiap hari, masih ada sesuatu yang kebanyakan pria lakukan dengan sangat salah. Dan ini bukan tentang seberapa banyak, ini tentang bagaimana caranya. Satu kesalahan ini bisa menjadi alasan mengapa tubuh Anda masih tidak merespon seperti yang Anda inginkan. Biarkan saya menunjukkan apa itu. 3, kebanyakan pria minum air dengan cara yang salah. Ketika saya pertama kali mulai memberitahu para pria bahwa cara mereka minum air memengaruhi ereksi mereka, jujur saja kebanyakan dari mereka menertawakan saya. Saya tidak akan pernah lupa Mike, seorang pensiunan sopir truk berusia akhir 60-an. Pria besar, tipe yang tidak suka basa-basi. Dia menatap saya terkekeh dan berkata, "Dok, ini kan air. Apa yang harus saya lakukan? Mendoakannya." Saya tersenyum dan berkata, "Tidak Mike. Tetapi Anda seharusnya menghargainya." Disitulah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Mereka berpikir minum air sesederhana menenggak sebotol ketika merasa haus. Tetapi kenyataannya pada saat Anda merasa haus, tubuh Anda sudah dehidrasi. Dan ketika Anda minum dalam jumlah banyak sekaligus, terutama air es, tubuh Anda tidak dapat menyerapnya dengan baik. Alih-alih menghidrasi sel-sel Anda, air itu mengalir deras melalui sistem Anda, membanjiri ginjal Anda dan membuang mineral-mineral berharga. Ini seperti menyiram sember air ke spons kering. Air itu tidak meresap, ia hanya mengalir di sisi-sisinya. Tubuh Anda lebih suka konsistensi. Ia menginginkan tegukan air yang kecil dan stabil sepanjang hari. Begitulah cara tubuh mempertahankan volume darah, menjaga sistem saraf tetap seimbang, dan membantu hormon tetap terkendali. Bahkan cara Anda duduk pun membuat perbedaan. Minum sambil duduk daripada berdiri atau bergerak memberi sinyal pada sistem saraf, parasimpatis mode istirahat dan cerna Anda yang memungkinkan penyerapan yang lebih baik. Dan inilah sesuatu yang kebanyakan pria belum pernah dengar. Bahkan membiarkan air bercampur dengan air liur Anda selama beberapa detik sebelum Anda menelannya membantu tubuh Anda memprosesnya dengan lebih efektif. Ini adalah praktik kuno yang kecil namun didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Mike skeptis tetapi dia setuju untuk mencobanya. Dia berhenti menenggak air dingin dari kulkas dan mulai menyesap air suhu ruangan secara perlahan sepanjang hari. Dia duduk saat minum dan dia mulai memperhatikan kapan tubuhnya membutuhkan air daripada mengabaikannya sampai merasa sangat haus. Dalam waktu 3 minggu dia menelepon kantor saya. "Dok," katanya, "saya tidak tahu sihir macam apa ini tapi saya merasa lebih kuat tidak hanya di tempat tidur tapi secara keseluruhan. Itu bukan sihir, itu fisiologi. Ketika Anda menghormati cara tubuh Anda ingin menerima air, ia memberi Anda imbalan berupa sirkulasi yang lebih baik, energi yang lebih stabil, fokus yang lebih jernih, dan ya, ereksi yang lebih kuat."
Ini bukan tentang minum lebih banyak. Ini tentang minum lebih cerdas. Kebanyakan pria lanjut usia tidak pernah diajari hal ini. Mereka berasumsi hidrasi hanya tentang kuantitas. Tetapi kualitas bagaimana Anda menghidrasi membuat semua perbedaan. Anggap tubuh Anda seperti mesin klasik. Anda tidak akan membanjirinya dengan bensin dalam satu semburan dan berharap mesin itu berjalan mulus. Anda akan mengisinya secara perlahan, hati-hati dan konsisten. Tubuh Anda bekerja dengan cara yang sama. Dan inilah masalahnya. Bahkan jika Anda minum air dengan cara yang benar, ada kemungkinan besar Anda masih melakukan hal-hal sepanjang hari yang meniadakan semua kerja keras Anda. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi diam-diam menarik air keluar dari sistem Anda dan menyabotase kemajuan Anda. Mari kita lihat lebih dekat hal-hal tersebut selanjutnya. 4. Kebiasaan tersembunyi yang meniadakan hidrasi yang tepat. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada melakukan hal yang benar dan tidak melihat hasilnya. Saya melihat ini sepanjang waktu pada pasien lansia saya, pria yang berkomitmen untuk minum lebih banyak air, mengubah kebiasaan mereka, dan benar-benar mencoba merawat diri mereka sendiri, hanya untuk kembali beberapa minggu kemudian sambil berkata, "Dok, saya merasa sedikit lebih baik, tapi tidak seperti yang saya harapkan." Itulah yang terjadi pada Harold, seorang pensiunan pilot berusia 74 tahun yang mengikuti saran hidrasi saya dengan sangat teliti. Dia minum perlahan, menghindari air dingin, minum sambil duduk. Dia melakukan semua yang saya minta, tetapi ketika dia duduk di hadapan saya saat kunjungan tindak lanjut, dia tampak bingung. "Dok, saya berharap lebih, jadi kami melihat lebih dekat sisa rutinitasnya. Apa yang kami temukan adalah pilihan-pilihan kecil sehari-hari yang tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya bekerja melawannya." Seperti banyak pria, Harold memulai paginya dengan secangkir kopi kental. Di kemudian hari, dia akan menikmati segelas anggur saat makan malam. Setelah makan jeruk yang berair atau beberapa potong semangka, dia akan menuntaskannya dengan segelas besar air. Tidak ada yang tampak seperti masalah sampai kami melihatnya melalui lensa hidrasi. Kafein dan alkohol keduanya adalah diuretik. Itu berarti mereka sebenarnya menarik air keluar dari sistem Anda, meningkatkan produksi urin dan membuat Anda lebih dehidrasi daripada yang Anda sadari. Anda mungkin berpikir Anda mengisi kembali dengan air, tetapi jika Anda meminumnya setelah kopi atau alkohol, Anda hanya bermain kejar-kejaran dan tidak pernah benar-benar unggul. Lalu ada masalah waktu. Minum air segera setelah makan buah-buahan kaya air seperti jeruk, anggur, atau melon dapat mengencerkan enzim pencernaan Anda dan menyebabkan kembung. Ketika itu terjadi, tubuh Anda menjadi kurang efisien dalam menyerap nutrisi dan asupan air Anda kehilangan sebagian manfaatnya. Bahkan, sesuatu yang tidak berbahaya seperti minum terlalu banyak air terlalu cepat, yang kita sebut overhidrasi, dapat membuang mineral-mineral penting seperti natrium, magnesium, dan kalium. Mineral-mineral ini sangat penting untuk fungsi saraf, kontraksi otot, dan respons seksual Anda. Begitu Harold memahami ini, kami hanya membuat beberapa penyesuaian kecil. Dia mulai mengatur jarak asupan airnya dengan lebih sengaja. Minum sebelum makan daripada setelah makan buah, mengurangi sedikit kopi dan anggur, dan menambahkan sejumput garam laut ke dalam gelas paginya untuk membantu menahan elektrolit penting. Dalam beberapa hari, dia memberitahu saya, "Dok, sepertinya tubuh saya akhirnya mengerti pesannya. Saya merasa seimbang. Saya merasa seperti bekerja dengan tubuh saya, bukan melawannya. Terkadang solusinya bukan tentang melakukan lebih banyak, ini tentang menghilangkan hal-hal halus yang diam-diam menyabotase upaya Anda. Begitu Anda menghilangkan kesalahan-kesalahan tersembunyi itu, manfaat hidrasi mulai bekerja untuk Anda. Hampir seperti saklar yang dinyalakan di dalam diri Anda. Tapi yang benar-benar membuat saya bersemangat adalah ini. Sains sekarang mulai membuktikan betapa kuatnya hidrasi yang tepat. Tidak hanya dalam teori, tetapi dalam hasil yang terukur yang dapat Anda lihat dan rasakan. Ereksi yang lebih keras, energi yang lebih baik, pemikiran yang lebih jernih. Ini bukan hanya omongan, ini biologi. Dan bagian selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda mengapa. Mari kita selami apa yang dikatakan sains. 5. Manfaat hidrasi yang tepat untuk kesehatan seksual yang didukung sains.
Salah satu bagian yang paling memuaskan dari pekerjaan saya adalah menyaksikan sains mengonfirmasi apa yang selalu kita rasakan di lubuk hati kita sebagai kebenaran. Bahwa ketika Anda memberi tubuh Anda apa yang benar-benar dibutuhkannya, ia merespons. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada perbaikan cepat, hanya kembali ke apa yang seharusnya selalu berfungsi sejak awal. Saya ingat Carl, seorang pria berusia 70 tahun yang datang kepada saya bukan karena masalah medis tertentu, tetapi karena dia merasa seperti sedang memudar. Dia tidak kesakitan. Dia tidak sakit, tetapi ada peredupan lambat pada percikan semangatnya. Dulu dia merasa bersemangat, waspada, terhubung, tetapi sekarang, seperti yang dia katakan, "Dok, saya merasa seperti hanya ada." Saat kami berbicara, menjadi jelas bahwa dia telah menganggap banyak dari perubahan itu sebagai penuaan normal. Kehidupan seksnya telah sunyi, fokusnya menurun, tekanan darahnya merangkak naik, kulitnya kusam dan energinya anjlok pada tengah hari. Dia menganggap semuanya disebabkan oleh usianya yang sudah 70-an. Tetapi yang menonjol bagi saya adalah betapa sedikitnya air yang dia minum. Bukan karena dia menolaknya, hanya saja tidak pernah terasa mendesak baginya. Seperti banyak pria seusianya, dia minum ketika dia ingat tetapi itu bukan kebiasaan. Saya memintanya untuk berkomitmen pada hidrasi yang tepat. Bukan hanya minum lebih banyak, tetapi minum lebih baik. Tegukan kecil yang stabil sepanjang hari. Suhu ruangan, duduk, tidak menenggak, tidak ada kejutan dingin, tidak mengandalkan rasa haus sebagai sinyal. Carl skeptis, tetapi mencobanya. 6 minggu kemudian, dia adalah pria yang berbeda. Ereksinya kembali dengan lebih kuat. Tekanan darahnya turun, kulitnya terlihat lebih sehat. Dia lebih tajam secara mental, lebih hadir secara emosional. Istrinya bahkan memperhatikan dan dengan lembut bertanya suatu malam, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tampak seperti dirimu lagi." Pertanyaan itu baginya adalah titik balik. Ini bukan hanya tentang seks, ini tentang kehidupan, tentang menjadi terjaga kembali. Dan itu bukan hanya keberuntungan. Penelitian mendukung apa yang dialami Carl dan begitu banyak pria lainnya secara langsung. Hidrasi meningkatkan viskositas darah, memungkinkan sirkulasi yang lebih lancar. Ini menjaga organ-organ seperti hati dan ginjal bekerja secara efisien, penting untuk regulasi hormon. Otak yang terhidrasi berpikir lebih jernih, otot yang terhidrasi berkontraksi lebih efektif. Dan darah yang terhidrasi mengantarkan oksigen dan testosteron tepat ke tempat yang dibutuhkan tubuh Anda, terutama di saat-saat intim. Bahkan penurunan hidrasi 1% atau 2% dapat secara negatif mempengaruhi suasana hati, memori, dan fokus. Namun ketika Anda terhidrasi dengan baik, Anda merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih terhubung, tidak hanya dengan tubuh Anda, tetapi juga dengan pasangan Anda. Dan ketika sirkulasi membaik, kualitas ereksi juga membaik. Itu bukan placebo, itu sains. Kisah Carl tidak unik. Saya melihat transformasi ini pada pria setiap minggu. Begitu mereka akhirnya mulai memperlakukan hidrasi bukan sebagai renungan, tetapi sebagai landasan kesehatan mereka. Karena perubahan nyata seringkali datang dari pergeseran yang paling sederhana, tetapi ada hal lain yang membuat hidrasi menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia Anda. Sesuatu yang jarang dibicarakan oleh dokter, tetapi setiap pria di atas 60 tahun perlu memahaminya. Ini tentang bagaimana penuaan mengubah aturan dan mengapa tubuh Anda tidak bisa lagi diabaikan. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 6. Mengapa hidrasi lebih penting setelah usia 60? Ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar diperingatkan oleh siapapun kepada Anda ketika Anda melewati usia 60. Bukan hanya tubuh Anda berubah, tetapi ia berhenti menutupi kebiasaan buruk Anda. Ketika Anda lebih muda, Anda bisa melewatkan makan, begadang, lupa minum air, dan masih bangun keesokan harinya dengan perasaan baik-baik saja. Mungkin tidak sempurna, tetapi fungsional. Tetapi setelah usia 60, biaya dari kesalahan-kesalahan kecil itu bertambah dengan cepat. Anda mulai memperhatikan bahwa energi Anda tidak pulih seperti dulu. Fokus Anda menurun, suasana hati Anda turun, dan di kamar tidur, segalanya mulai terasa berbeda, lebih lambat, lebih lemah, kurang responsif.
Salah satu pasien saya, Frank, seorang pensiunan tukang listrik berusia 67 tahun, mengatakannya dengan sempurna. Dia berkata, "Dok, saya merasa seperti seseorang mengecilkan volume hidup saya. Itu sangat menyentuh saya karena saya pernah mendengarnya dalam berbagai bentuk dari ratusan pria." Ini bukan hanya tentang ereksi, ini bahkan tidak selalu tentang seks. Ini tentang kehadiran. Ini tentang merasa sepenuhnya hidup di dalam kulit Anda sendiri. Ketika Frank dan saya berbicara lebih banyak, kami menemukan apa yang saya lihat pada begitu banyak pria lanjut usia. Hidrasinya perlahan-lahan menurun selama bertahun-tahun, bukan sengaja. Hidup menjadi lebih sibuk. Dia tidak merasa haus seperti dulu. Kopi dan sesekali bir menggantikan air. Dan seiring waktu, dehidrasi halus itu mulai menyeretnya ke bawah. Darahnya tidak bersirkulasi seperti dulu. Kadar hormonnya menurun, otaknya terasa berkabut, dan dia hanya berasumsi, seperti banyak pria lainnya, bahwa ini adalah bagian dari penuaan. Tetapi tidak harus seperti itu. Setelah hanya beberapa minggu hidrasi yang konsisten dan penuh kesadaran air suhu ruangan, tegukan lambat sepanjang hari, tidak menenggak dingin, dan berhenti minum cairan setidaknya 1 jam sebelum tidur. Frank mulai merasa berbeda. Paginya menjadi lebih mudah, pikirannya lebih jernih. Dia berhenti tidur siang yang lama. Dan ereksinya kembali lebih kuat, lebih alami. Tetapi lebih dari itu semangatnya kembali. Postur tubuhnya berubah. Dia menatap mata saya lagi. Dia berkata, "Saya tidak menyadari seberapa jauh saya telah tergelincir sampai saya kembali ke diri saya sendiri." Inilah yang dapat dilakukan oleh hidrasi yang tepat ketika tubuh Anda tidak lagi berusia 25 tahun. Ketika Anda berusia di atas 60 tahun, setiap sistem di tubuh Anda lebih bergantung pada keseimbangan. Sistem kardiovaskular Anda membutuhkan aliran darah yang lebih lancar. Regulasi hormon Anda menjadi lebih sensitif. Ginjal dan hati Anda bekerja lebih keras untuk menyaring racun dan mendukung metabolisme Anda. Tanpa air yang cukup dan jenis rutinitas air yang tepat, sistem-sistem itu mulai tertinggal secara diam-diam sampai suatu hari Anda bangun bertanya-tanya kemana perginya keunggulan Anda. Kenyataannya adalah air tidak lagi opsional. Ini bukan sesuatu yang Anda ingat untuk diminum saat haus. Ini adalah sesuatu yang harus Anda berikan pada tubuh Anda secara konsisten, sengaja, dan dengan hormat. Pergeseran itu saja dapat mengubah segalanya. Dan jika Anda serius ingin membawanya ke tingkat berikutnya, tidak hanya dengan hidrasi, tetapi dengan hasil yang dapat Anda rasakan di kamar tidur dan seterusnya, ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Kebiasaan sederhana 7 detik yang bekerja selaras dengan hidrasi yang tepat untuk membuka performa nyata yang langgeng. Biarkan saya menunjukkan apa itu. 7. Gabungkan hidrasi dengan trik pagi 7 detik ini. Selama bertahun-tahun, saya menjadi percaya bahwa beberapa menit pertama hari Anda dapat membentuk segalanya, mulai dari energi, pola pikir, hingga bagaimana tubuh Anda berkinerja. Terutama setelah usia 60, momen-momen awal itu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dan sementara hidrasi adalah fondasinya, ada satu kebiasaan sederhana yang saya bagikan dengan pasien saya yang membawa semuanya ke tingkat berikutnya. Hanya butuh 7 detik dan bila dilakukan secara konsisten, ini dapat membangunkan kembali sesuatu di dalam diri Anda yang mungkin telah sunyi selama bertahun-tahun. Greg, salah satu pasien lama saya berusia 71 tahun ketika dia datang kepada saya. Dia telah mengikuti rencana hidrasinya dengan taat. Air suhu ruangan diminum secara berkala sepanjang hari, menghindari minuman dingin, menjauhi pemicu dehidrasi, dan itu membantu. Energinya meningkat. Suasana hatinya lebih cerah tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Dia berkata, "Dok, saya merasa baik tapi tidak luar biasa, seperti saya hampir sampai." Saat itulah saya mengajarinya trik pagi 7 detik. Ini tidak rumit dan tidak memerlukan peralatan khusus. Hanya Anda, napas Anda, dan niat Anda. Tekniknya sederhana. Tarik napas dalam secara perlahan melalui hidung. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui hidung lagi. Apa yang dilakukannya adalah merangsang pelepasan oksida nitrat, sebuah molekul alami yang diproduksi tubuh Anda yang bertindak seperti saklar untuk aliran darah.
Ini memberitahu pembuluh darah Anda untuk rileks dan terbuka, memungkinkan lebih banyak darah kaya oksigen mencapai setiap bagian tubuh Anda, termasuk yang mungkin sedang Anda pikirkan saat ini. Kebanyakan pria di atas 60 tahun memiliki kadar oksida nitrat yang menurun. Ini adalah salah satu alasan aliran darah melemah seiring bertambahnya usia, bahkan jika jantung Anda masih kuat. Tetapi, hanya dengan beberapa napas yang disengaja setiap pagi, tepat setelah segelas air pertama Anda dapat mengaktifkan sistem ini dan meningkatkan sirkulasi Anda secara luar biasa. Ini lembut, ini alami. Dan ini bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Greg pada awalnya skeptis. Dok, bagaimana bernapas bisa memperbaiki apapun? Tanyanya. Saya tersenyum dan berkata, beri saja waktu 2 minggu. Dan dia melakukannya. 2 minggu kemudian dia datang dengan penampilan lebih ringan, seolah beban telah terangkat darinya. Dok, katanya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya merasa seperti dihidupkan kembali. Tubuh saya terasa seperti mengingat cara kerjanya lagi. Inilah inti sebenarnya. Ini bukan tentang mengubah Anda menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Ini tentang membantu tubuh Anda mengingat siapa Anda selama ini. Ketika Anda memasangkan hidrasi cerdas dengan rutinitas peningkat oksida nitrat 7 detik ini, Anda memberitahu sistem Anda bahwa sudah waktunya untuk berkinerja lagi di setiap level. Tidak hanya secara seksual, tetapi juga secara mental, emosional, dan energi. Dan yang saya sukai darinya adalah betapa mudahnya diakses. Tidak ada pil, tidak ada jadwal yang rumit, tidak ada menunggu resep, hanya air, napas, dan beberapa saat niat. Tumpuk hal-hal itu bersama-sama hari demi hari, dan Anda mulai membangun kembali fondasi Anda. 8. Rutinitas hidrasi harian Anda untuk ereksi yang lebih kuat. Salah satu pertanyaan paling umum yang saya dapatkan dari pria di atas 60 tahun adalah, Dok, saya mengerti. Hidrasi itu penting, tapi tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Dan saya mengerti bahwa pada tahap kehidupan ini, Anda tidak memerlukan saran yang tidak jelas atau lebih banyak kebingungan. Anda membutuhkan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bisa Anda patuhi, sesuatu yang berhasil. Itulah mengapa saya mengembangkan ritme hidrasi harian yang jelas, yang dibangun tidak hanya berdasarkan sains, tetapi juga pada kisah sukses nyata dari pria yang telah saya rawat di klinik saya sendiri. Richard adalah salah satu dari pria-pria itu. Pada usia 66 tahun, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran, dia datang kepada saya dengan perasaan lelah. Stres bertahun-tahun, tidur yang buruk, dan kebiasaan yang tidak teratur telah memakan korban. Ereksinya lemah, energinya tidak dapat diprediksi, dan dia tidak merasa seperti dirinya lagi. Dia siap mencoba apa saja, tetapi tidak menginginkan pil atau janji kosong. Saya mengatakan kepadanya, mari kita bangun kembali fondasi Anda dimulai dengan air. Saya memberinya rutinitas ini. Hal pertama, di pagi hari sebelum kopi atau makanan, minum 1 gelas penuh air suhu ruangan secara perlahan sambil duduk. Dalam 2 jam, minum segelas lagi, kali ini dengan sejumput kecil garam laut untuk membantu tubuh Anda menahan mineral-mineral penting. Sekitar waktu makan siang, minum 1 atau 2 gelas lagi, sekali lagi sambil duduk dan tanpa terburu-buru. Di sore hari, tambahkan segelas lagi. Terutama jika Anda minum kafein atau berada di luar di tengah panas. Kemudian, di sore menjelang malam, minum 1 gelas terakhir, berhenti setidaknya 1 jam sebelum tidur untuk menghindari gangguan tidur Anda. Dia mengikutinya. Tidak ada yang dilewati, tidak terburu-buru, tidak menenggak air dingin, hanya hidrasi yang penuh kesadaran dan stabil setiap hari. Dalam 3 minggu, Richard merasa lebih fokus. Rasa kantuknya di sore hari hilang. Dia tidur lebih nyenyak. Dan yang paling penting dia berkata, Dok, saya merespons lagi. Ketika momennya tepat, tubuh saya benar-benar siap. Kemajuan semacam itu perubahan nyata yang terukur. Dimulai dengan memberi tubuh Anda apa yang telah dimintanya secara diam-diam selama ini. Rutinitas ini tidak rumit dan tidak mengharuskan Anda membawa kendi galon atau menghitung ons. Ini tentang ritme. Ini tentang memberi tubuh Anda air saat paling membutuhkannya, setelah istirahat, selama pencernaan, sebelum stres, dan dalam persiapan untuk pemulihan. Ketika Anda mengikuti ritme ini, sirkulasi Anda membaik, hormon Anda stabil,
dan kualitas ereksi Anda mulai mencerminkan kesehatan yang telah Anda usahakan dengan susah payah untuk didapatkan kembali. Dan saya ingin mengatakan sesuatu di sini yang penting. Ini bukan hanya tentang ereksi, ini tentang vitalitas. Ini tentang menjalani setiap hari dengan kejernihan, energi, dan kepercayaan diri. Ini tentang membangun kembali hubungan Anda dengan tubuh Anda, pasangan Anda, dan diri Anda sendiri. Itu dimulai dengan air. Itu dimulai hari ini. Sekarang Anda telah melihat ilmunya, Anda telah mendengar ceritanya, Anda memahami metodenya. Tetapi sebelum kita selesai, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pesan terakhir, satu yang menyatukan semuanya dan mengingatkan Anda mengapa perubahan kecil ini lebih penting daripada yang pernah Anda bayangkan. Tetaplah bersama saya. Bagian terakhir ini bisa menjadi satu hal yang mengubah segalanya. Kesimpulan, tetap terhidrasi, tetap kuat. Selama 30 tahun terakhir, saya mendapat kehormatan untuk duduk berhadapan dengan ribuan pria baik, pria-pria kuat yang masuk ke kantor saya dengan berpikir bahwa mereka rusak. Beberapa berpikir mereka terlalu tua. Yang lain berpikir api semangat itu telah padam selamanya. Tetapi berulang kali, saya telah menyaksikan kehidupan mereka berubah. Bukan dengan resep atau prosedur, tetapi dengan sesuatu yang sesederhana dan sering diabaikan seperti air. Anda sekarang telah melihat bagaimana hidrasi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam kesehatan seksual dan vitalitas Anda secara keseluruhan daripada yang pernah dikatakan oleh kebanyakan dokter. Anda telah belajar bahwa aliran darah, esensi dari ereksi yang kuat, bergantung pada darah yang encer dan cair yang bergerak dengan mudah, dan bahwa darah itu lebih dari 90% air. Kita telah berbicara tentang bagaimana dehidrasi ringan sekalipun dapat mengentalkan darah Anda, membebani jantung Anda, dan mengurangi jumlah oksigen dan nutrisi yang mencapai bagian-bagian tubuh Anda yang paling membutuhkannya. Kami juga mengungkap bagaimana dehidrasi memengaruhi hormon Anda. Bagaimana ia menekan testosteron, meningkatkan kortisol, dan membuat Anda merasa datar, berkabut, dan terputus, tidak hanya dari pasangan Anda, tetapi juga dari diri Anda sendiri. Saya berbagi kisah Walter yang mengira dia kehilangan keunggulannya hanya untuk menemukannya kembali ketika dia mulai minum air dengan tujuan. Anda sekarang mengerti bahwa kebanyakan pria minum air dengan cara yang salah, terburu-buru, mengabaikannya, atau berpikir kuantitas saja sudah cukup. Tetapi tubuh Anda berkembang dengan ritme, dengan keteraturan, dengan kebiasaan yang mendukung penyerapan dan keseimbangan. Anda telah belajar untuk menghindari kesalahan umum seperti minum setelah kafein atau alkohol, atau menenggak air setelah makan buah-buahan kaya air, karena hal-hal itu membatalkan kemajuan yang sedang Anda usahakan dengan susah payah. Anda telah melihat bagaimana pria sejati seperti Jim, Carl, Frank, Richard, dan Greg mengubah tidak hanya performa seksual mereka, tetapi juga kepercayaan diri, energi, dan pola pikir mereka hanya dengan belajar cara menghidrasi diri dengan benar. Dan dengan setiap cerita, saya harap Anda merasakan sesuatu bergejolak di dalam diri Anda. Bukan rasa malu, bukan penyesalan, tetapi kemungkinan. Karena inilah kebenaran yang saya ingin Anda ingat. Tubuh Anda masih ingin bekerja. Mungkin sudah melambat. Mungkin lebih sunyi dari sebelumnya. Tetapi jauh di dalam diri Anda ada mesin yang sama yang Anda miliki di usia 30-an. Ia hanya menunggu kondisi yang tepat untuk hidup kembali. Air adalah bagian dari itu. Bernapas adalah bagian dari itu. Ritme dan niat harian adalah bagian dari itu. Dan semua itu ada dalam kendali Anda. Jadi jangan biarkan siapapun usia Anda, masa lalu Anda, keraguan Anda meyakinkan Anda bahwa tahun-tahun terbaik Anda telah berlalu. Anda memiliki lebih banyak kekuatan dari yang Anda tahu, lebih banyak potensi dari yang Anda rasakan, dan lebih banyak waktu dari yang Anda pikirkan. Setiap tegukan air, setiap napas yang Anda ambil, setiap keputusan kecil untuk merawat diri sendiri adalah suara untuk pria yang masih ada dalam diri Anda. Mulailah hari ini, mulailah dengan sederhana. Rebut kembali energi Anda. Rebut kembali kekuatan Anda. Rebut kembali tubuh Anda, 1 gelas setiap kalinya. Dan jika Anda siap untuk langkah selanjutnya, jika Anda ingin terus membuat kemajuan menuju versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih bersemangat, tetaplah bersama saya, masih banyak lagi yang akan datang.
Lebih banyak ilmu, lebih banyak strategi, lebih banyak kebenaran yang tidak diceritakan orang lain kepada Anda. Tetapi untuk saat ini, ingatlah ini. Tetap terhidrasi dan tetap kuat.